Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ayudita, dan rekan saya yang bernama Ari Wibowo. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep e-commerce dan m-commerce. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. E-commerce adalah sebuah aktivitas bisnis atau perdagangan melalui media elektronik pada umumnya dan internet pada khususnya. Secara teknis, e-commerce dapat berupa transaksi lewat internet, teleeducation, teletext, dan lain-lain. Setelah itu, karakteristik e-commerce terdapat 4 karakteristik. Yang pertama yaitu transaksi tanpa batas, yang kedua transaksi anonim, yang ketiga produk digital dan non digital, yang keempat produk barang tak berwujud. Setelah itu, klasifikasi e-commerce terdapat 2 yaitu B2B, yang kedua B2C. B2B yaitu penjualan produk atau jasa antara company atau antara badan bisnis. Yang kedua B2C yaitu penjualan produk atau jasa antara company dengan konsumen. Karakteristik B2B yaitu yang pertama penjualan barang atau jasa dalam jumlah yang banyak atau borongan. Yang kedua biasanya dengan harga yang khusus atau lebih murah karena pembelian dilakukan dengan jumlah banyak guna dijual kembali. Yang ketiga koneksi online antara vendor dengan pembeli. Setelah itu keuntungan B2B yaitu terdapat 3 keuntungan. Yang pertama produktivitas kerja yang besar dan potensial. Yang kedua penghematan waktu dalam melakukan transaksi. Yang terakhir berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan, proses yang cepat, transparan, dan harga yang lebih murah. Selanjutnya karakteristik B2C. Yang pertama menjual secara eceran dari company atau badan bisnis langsung ke konsumen akhir. Yang kedua produk eceran yang sangat beraneka ragam. Yang ketiga membayar secara online menggunakan kartu debit. Yang ketiga berbelanja dengan sangat mudah. Dan yang terakhir usaha berpromosi dengan menggunakan penjualan silang antara produsen dengan konsumen atau dengan adanya potongan harga. Keuntungan B2C yaitu terdapat 4 keuntungan. Yang pertama akses ke pasar global secara langsung. Yang kedua menghemat waktu dan tempat. Yang ketiga pengurangan biaya yang sangat berarti. Dan yang keempat kesediaan penuh 24 jam per hari dan 7 hari seminggu. Tantangan B2C terdapat 4 tantangan. Yang pertama yaitu transformasi budaya dari tradisional ke online. Yang kedua memerlukan kepercayaan yang sangat tinggi. Yang ketiga keterbatasan pembayaran, transaksi maksimum, keamanan, dan lain-lain. Yang terakhir sistem pengiriman. Setelah itu manfaat e-commerce terdapat 1 revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua dapat meningkatkan market exposure pangsa pasar. Yang ketiga menurunkan biaya operasional operating cost. Yang keempat melebarkan jangkauan global reach. Yang kelima meningkatkan customer loyalty. Yang keenam meningkatkan supplier management. Yang ke-7 memperpendek waktu produksi. Terakhir meningkatkan mata rantai pendapatan.
Resiko e-commerce: kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Misal, seseorang telah menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, mencuri informasi rahasia yang berharga. Misal, mencuri terhadap pemilikan teknologi, informasi pemasaran, atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Yang terakhir yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan peservis, misal gangguan yang bersifat non teknis seperti aliran listrik mati. Mekanisme e-commerce: yang terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, kontrak melalui chatting atau video conference. Yang kedua, kontrak melalui email. Yang ketiga, kontrak melalui web atau situs. Cara pembayaran: terdapat 4 cara, yaitu yang pertama, transaksi modal ATM. Yang kedua, membayar langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara. Yang ketiga, dengan perantara pihak ketiga. Dan yang terakhir, dengan micropayment. Dan yang terakhir, tips dan trik menggunakan e-commerce. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, harga yang kompetitif. Yang ketiga, pengiriman. Yang keempat, pembayaran. Yang kelima, pengemasan. Yang keenam, customer service. Dan yang terakhir, keterangan update pemesanan sampai pengiriman. Selanjutnya ada pengertian m-commerce. M-dagang atau m-commerce adalah sistem perdagangan elektronik atau m-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kelebihan m-commerce. Yang pertama, tidak lagi membutuhkan PC karena banyaknya telepon pintar atau perangkat nirkabel lainnya yang beredar. Orang tidak lagi membutuhkan PC untuk berinternet dengan kabel. Yang kedua, telah berkembangnya budaya telepon seluler. Munculnya budaya ponsel terutama di kalangan masyarakat sehingga akan berpotensi melakukan jual beli online untuk bertransaksi. Yang ketiga, ada biaya yang cenderung menurun. Harga perangkat nirkabel semakin menurun, tarif penyedia layanan internet juga semakin murah. Aplikasi m-commerce di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mobile banking. Yang kedua, sistem pembayaran nirkabel. Yang ketiga, micropayment. Yang keempat, dompet nirkabel. Yang kelima, wireless bill payment. M-banking adalah layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan transaksi secara online. Yang kedua, ada sistem pembayaran nirkabel. Dengan sistem ini, ponsel bisa menjadi alat pembayaran yang aman dan menjadi alat pembayaran yang sah di jaringan seluler. Misalnya di Italia, ada sistem pembayaran parkir dengan menggunakan ponsel. Di Jepang dan di Indonesia juga ada pembelian tiket bioskop melalui ponsel. Yang ketiga, ada micropayment. Hampir sama dengan sistem pembayaran elektronik nirkabel di atas. Micropayment juga memfungsikan ponsel menjadi alat pembayaran, namun aplikasinya dilakukan hanya pembayaran yang sifatnya kecil atau biasanya kurang dari $10. Yang keempat, ada dompet nirkabel. Dompet nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan hanya memencet satu tombol di perangkat nirkabel mereka. Salah satu contohnya adalah Nokia Wallet. Aplikasi ini menyimpan data seperti kode kartu kredit dan bisa mengesahkan pembelian secara digital. Microsoft juga memiliki m-wallet yang dikenal dengan Microsoft Password untuk digunakan di lingkungan nirkabel.
Yang kelima ada wireless bill payment. Beberapa perusahaan kini menyediakan layanan pembayaran tagihan via ponsel. Ada sistem yang disebut dengan Smart Pay System. Sistem ini membantu pembayaran hanya dengan memasukkan kode rahasia untuk mengesahkan pembayaran dari bank. Terima kasih dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.